Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan Allah, kami percaya selalu bermaksud agar kami senantiasa memperbaiki diri kami dan hidup kami menurut kehendak, bimbingan, dan firman-Mu. Itulah sebabnya saat ini kami bermohon kepadamu, berilah arahan, terangilah hati pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan benar-benar mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus. Nyatakanlah firman-Mu dalam persekutuan kami, supaya dalam menjalani hidup di dunia ini, kami tetap teguh berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyambut kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca bersama bagian Alkitab yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima berbunyi sebagai berikut. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita berada dalam suatu perjuangan hidup, ketika kita berhadapan dengan mereka yang berlaku tidak adil, berhadapan dengan mereka yang berbuat curang dan suka menipu. Situasi seperti ini seringkali membawa kita pada suatu kenyataan yang bisa menggoyang iman percaya kita kepada Tuhan. Meskipun kita mengetahui bahwa Allah adalah tempat pengungsianku, meskipun kita mengetahui bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan pertolongan kita, tempat di mana kita akan menemukan keamanan, menemukan ketenangan, namun tetap selalu muncul suatu perasaan sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur. Dalam situasi seperti itu pun pemazmur mengungkapkan, "Mengapa engkau membuang aku?" Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lihat apa yang dilakukan oleh pemazmur. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah, firman Tuhan yang memberi penegasan bahwa Allah lah yang menjadi sumber kegembiraan. Hanya Tuhan Allah lah yang menjadi sumber kesukacitaan, yang mampu mengirimkan terangnya, yang mampu mengirimkan kesetiaannya untuk datang, untuk menuntunnya kepada ungkapan syukur atas apa yang terjadi. Akan tetapi saudara-saudaraku, sekali lagi sang pemazmur meng-cross-check keadaan jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Mengapa pemazmur tetap melakukan hal ini? Bukankah pemazmur telah meyakinkan diri dan memohon agar Allah menuntunnya? Saudara-saudaraku, itulah realita kemanusiaan manusia. Itulah realita kemanusiaan orang beriman. Sangat yakin akan tuntunan Tuhan, sangat percaya akan kedahsyatan Tuhan, namun tetap saja di sudut hati yang paling dalam masih tetap memiliki keraguan. Oleh karena itu, firman Tuhan memberi penegasan kepada kita untuk berharaplah kepada Allah. Ketika kita berharap kepada Allah, maka seantero hidup kita sangat meyakini bahwa tuntunan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan akan terjadi dalam hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berharap berarti kita memiliki kesabaran untuk menanti.
Berharap itu berarti kita memiliki kesabaran untuk tetap bertahan sekalipun di tengah perjuangan hidup. Berharap berarti kita tetap percaya meskipun kita terluka, meskipun kita tersakiti, meskipun kita menderita, kita tetap berharap kepada Allah. Berharap berarti bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan. Sebab Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan pernah menutup mata terhadap apa yang kita alami dalam hidup. Bahwa Allah tidak akan berdiam diri tanpa tindakan penyelamatan. Melainkan Allah memastikan bahwa dalam setiap peristiwa yang kita alami, itu akan membuat kita selalu bersyukur kepadanya. Berharap adalah bagian dari iman, sehingga ada kepastian yang membuat kita yakin bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya tempat kita berlindung. Hanya Tuhan Allah satu-satunya tempat pertolongan yang tepat bagi kita. Tantangannya adalah, saudara-saudaraku, proses dari berharap itu. Proses dari berharap bisa-bisa membuat kita berhenti berharap di tengah jalan, tanpa tahu dan menyadari sepenuhnya tindakan Allah untuk hidup kita. Karena kita sudah keburu tidak tahan dalam penantian, tidak tahan akan luka yang telah tergores, dan membuat kita mengambil keputusan cukup sampai di sini. Pertanyaan besar bagi saudara-saudara dan saya adalah, dengan semua peristiwa yang telah terjadi dalam hidup kita, terlebih dengan situasi dan kondisi sekarang ini, masihkah kita tetap menaruh pengharapan kita yang sungguh di dalam Tuhan? Kata firman Tuhan kepada kita hari ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman, kita harus selalu dan dapat menghadapi setiap masalah dan cobaan dalam hidup. Setiap orang beriman harus selalu menghadapi berbagai cobaan-cobaan yang terkadang membuat kita menjadi berputus asa. Kita menjadi lelah dengan semua cobaan, masalah, penderitaan yang sepertinya tidak pernah berakhir. Ada kalanya kita harus berada di titik yang paling bawah dalam hidup. Tetapi saudara-saudaraku, jangan cemas. Karena setiap manusia punya giliran roda waktu yang berputar. Ada pepatah yang berbunyi bahwa hidup itu ibarat roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Maka pahamilah bahwa tidak ada manusia yang selama hidupnya oke-oke saja. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah atau tanpa persoalan. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi orang percaya. Kita harus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu berarti kita memiliki
ekstra kesabaran. Kita memiliki ekstra dalam menanti setiap perbuatan tepat Tuhan dalam hidup kita menurut giliran kita masing-masing. Karena itu saudara-saudaraku, apapun yang kita alami dalam hidup, situasi yang bagaimanapun kita hadapi sekarang ini, tetaplah berharap, tetaplah bersabar. Hadapi semua cobaan dengan tabah. Karena suatu saat semua kesabaran, ketabahan dan pengharapan kita dalam menghadapi cobaan-cobaan ini pasti akan membuahkan hasil. Di saat itu semua lelahmu, sakitmu, air matamu akan terbayar semua. Dan kita pun akan tersenyum. Karena kita selalu berharap kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Allah kita memiliki pengharapan yang sungguh. Dan ini menjadi pengakuan kita bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu memberikan kemenangan, yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan di luar Tuhan tidak ada yang sanggup menolong kita. Jadilah saudara-saudara dan saya sebagai pemazmur-pemazmur di zaman sekarang ini yang berpengakuan bahwa hanya bersama Allah, hanya berharap kepada Allah, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita selalu ada dan nyata pertolongan Tuhan. Dan karena itu selalulah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Amin.